Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada maghrib hari ini ya, ada tadi yang kasih ide untuk membahas tentang fikih kurban. Ada yang bilang membahas kitab tauhid. Mana yang dibahas? Kitab tauhid aja. Sudah kitab tauhid aja. Baik. Sekarang kita masuk pada bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh dari kitab tauhid, yaitu bab yang judulnya minasyirki lubsul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Termasuk kesyirikan adalah memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk menghilangkan atau menangkal bencana. Mulai bab yang ketujuh, kita sudah selesai dari 6 bab. 6 bab kalau boleh saya katakan adalah pondasi yang dipasang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, belum masuk dalam jenis-jenis kesyirikan. Setelah seorang paham tentang apa itu tauhid, tentang bahaya kesyirikan, tentang keutamaan tauhid, ya, tentang apa makna la ilaha illallah, apa itu makna syirik, baru pada bab ketujuh dan seterusnya, baru kemudian penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan contoh-contoh syirik. Dan itu dimulai dari bab yang ketujuh. Dimulai daripada bab yang ketujuh. Dan pertama yang beliau sebutkan adalah mengenai masalah memakai jimat, memakai gelang, benang atau yang semisalnya untuk menghilangkan atau menangkal bencana. Li raf'il bala au daf'ihi. Raf'il bala itu bencana sudah menimpa dihilangkan atau menolak bencana yang akan datang. Jadi orang pakai jimat terkadang karena sudah terkena musibah, sudah terlanjur sakit, terlanjur diganggu jin, baru dia pakai jimat. Ada orang yang pakai jimat sebelum terkena gangguan. Jadi tujuan jimat dua itu, untuk menghilangkan gangguan yang sudah ada atau dalam rangka untuk menolak gangguan. Dan yang maksud dalam hal ini, Bang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan minasyirki, termasuk kesyirikan lubsul halaqati wal khayti, yaitu memakai gelang dan benang, wa nahwihima, dan yang semisalnya. Jadi umum. Jadi masalah jimat mencakup seluruh yang dipakai atau dipasang dengan tujuan untuk menolak bala atau menghilangkan bala. Apakah gelang, apakah benang, ya, apakah tulisan yang ditempel di rumah, ya, atau yang digantung, ya, apakah ditempel di hewan supaya hewannya tidak terkena musibah, atau ditempel di mobil, atau ditempel di toko, atau ditempel di rumah, ya. Semua yang digantung apapun bentuknya atau dipasang dalam rangka menolak bala, maka itu adalah jimat, itu adalah merupakan kesyirikan. Termasuk zaman sekarang foto ulama dipasang, ya, benar. Sebagian tempat mereka pasang foto dalam rangka menolak bala. Bahkan pernah kejadian di suatu tempat, saya tidak ingin sebutkan nama tempatnya, kejadian nyata, terjadi kebakaran di pasar. Terjadi kebakaran di pasar, ada satu toko tidak terbakar, toko tersebut. Ternyata di situ ada foto syekh mereka. Dia menyangka bahwasanya gara-gara foto ini akhirnya toko tersebut tidak terbakar. Padahal toko yang lain juga banyak pasang foto terbakar juga, ya. Itu kebetulan. Jadi ini juga sama, syirik, ini juga jimat. Sebagian orang pasang foto ulama dalam rangka mencari keberkahan. Apa hubungannya foto dengan keberkahan? Apa hubungannya foto dengan menolak bala? Maka ini juga termasuk dari kesyirikan yang dilarang.
Taib. Perkara berikut yang perlu kita ketahui dari bab ini, masalah memakai gelang untuk tujuan menolak bencana pada asalnya adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Itu hukumnya syirik kecil. Ya. Kapan dia menjadi syirik besar? Dia menjadi syirik besar kalau seorang meyakini gelang tersebut, jimat tersebut dengan sendiri bisa menolak bala. Itu baru syirik besar. Tetapi kalau seorang meyakini jimat tersebut atau gelang tersebut hanya sebab untuk menolak bala, yang menolak bala adalah Allah, adapun gelang, jimat hanyalah sebab, itulah syirik kecil. Itulah syirik kecil. Dan kita ketahui kebanyakan masyarakat kita waktu memakai jimat atau memakai gelang, memakai tali dan lainnya, itu menganggap itu sebagai sebab. Mereka menganggap itu sebagai sebab untuk menolak bala. Kata mereka yang menolak bala Allah, tapi ini hanyalah apa? Sebab. Itulah syirik kecil. Itulah syirik kecil. Jadi yang tersebar di masyarakat kita kebanyakan adalah syirik kecil. Kapan menjadi syirik besar? Tatkala seorang meyakini jimat ini dengan sendirinya bisa menolak bala, maka itulah syirik besar. Baik. Pertanyaan berikutnya, kalau kita mengetahui bahwasanya memakai jimat, memakai gelang, memakai kalung, memakai tali adalah syirik kecil, lantas kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah waktu menyebutkan contoh-contoh syirik dimulai dengan syirik kecil? Harusnya kan dimulai dengan syirik besar. Kan kalau kita kasih contoh harusnya syirik besar dulu, baru apa syirik kecil. Ini dibahas oleh para ulama. Kenapa beliau memulai contoh-contoh syirik dengan syirik kecil sebelum membahas tentang pergi ke dukun, meminta kepada mayat, meminta kepada orang soleh? Ya, kenapa dia mulai dengan syirik kecil? Maka dibahas oleh para ulama, karena syirik kecil, seorang kalau sadar bahwasanya hanya ketergantungan kepada jimat sudah dikatakan syirik, apalagi ketergantungan ya kepada ya mayat dengan pada perkara-perkara yang besar, ya maka ini lebih bahaya lagi. Oleh karena dengan memahami adalah syirik, maka kita akan mudah memahami syirik-syirik yang lainnya. Kenapa jimat dikatakan syirik? Karena ada ketergantungan kepada benda tersebut. Taib, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan masalah ini, jadi kenapa dikatakan gelang merupakan syirik kecil? Karena dianggap sebagai sebab menolak bala. Mereka menganggap ini suatu sebab yang padahal hal ini bukanlah sebab, tapi dianggap sebagai sebab untuk menolak bala, padahal syariat tidak pernah menjadikan jimat sebagai sebab untuk menolak bala atau menghilangkan bala. Ya. Maka pembahasan mengenai sebab, ada 3 model manusia dalam memahami sebab. Ada 3 model manusia dalam memahami sebab. Yang pertama, kelompok yang menolak sebab. Kata mereka sebab itu tidak ada. Dan ini disebut dengan nufatul asbab, para penolak sebab. Dan kelompok ini adalah kelompok al-Asy'ariyah. Akidahnya orang-orang Asy'ariyah. Mereka punya istilah namanya al-kasbu. Al-kasbu itu apa? Al-kasbu itu kudrah yang dimiliki oleh manusia, namun kudrah tersebut ghairu mu'athirah, tidak memberi pengaruh dalam menimbulkan akibat. Antum bingung kan? Ya. Maksudnya bagaimana? Menurut mereka akibat terjadi bukan karena sebab, tetapi akibat muncul tatkala ada sebab. Sebab itu hanyalah tanda munculnya akibat, namun dia bukan sebab munculnya akibat. Antum bingung? Contoh. Hujan tandanya ada pelangi misalnya. Pelangi ada hujan. Pelangi itu bukan sebab turunnya hujan, paham? Tetapi hujan muncul tatkala ada pelangi. Pelangi itu tidak ada hubungannya dengan turunnya hujan, dan dia bukan sebab turunnya hujan, tetapi dia tanda adanya hujan. Contoh misalnya musim tertentu lah, bulan apa gitu ada bulan. Kalau muncul bulan ini berarti terjadi musim kemarau. Tapi bulan ini bukan sebab musim kemarau. Kita praktekkan menurut akidah mereka. Contohnya ada seorang memotong roti. Paham? Memotong roti. Roti terbelah. Jadi saya pegang pisau, saya potong, saya belah roti. Roti terbelah atau tidak? Terbelah. Kata mereka, akibatnya apa? Sebabnya saya potong. Akibatnya roti terbelah. Paham? Kata mereka, terbelahnya roti yang itu merupakan akibat terjadi bukan karena tajamnya pisau, tetapi dia terjadi tatkala pisaunya digesek. Paham? Enggak paham? Jadi menurut mereka manusia tidak punya kemampuan untuk menimbulkan akibat, tapi manusia tatkala melakukan sebab itu hanyalah tanda akan munculnya
akibat, tapi dia tidak menimbulkan akibat. Kita nyalakan AC, bukan AC ini sebab timbulnya dingin. Allah ciptakan dingin tatkala kita nyalakan apa? AC. Paham? Jadi itu yang namanya antum nggak paham, alhamdulillah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama 3 perkara yang tidak masuk akal, di antaranya kasbul asy'ari. Oleh karenanya ulama Asy'ariyah sendiri mereka sering berdebat. Di antara yang menolak akidah ini adalah Al-Juwaini. Al-Juwaini dalam sebuah risalahnya mengatakan ini ya pendustaan terhadap ayat-ayat Allah, terhadap dalil-dalil. Sementara orang-orang Asy'ariyah meyakini, ini harus kita yakini seperti ini, bahwasanya kemampuan manusia, kudrah manusia tidak memiliki pengaruh. Kenapa? Kalau kita mengatakan manusia punya pengaruh menimbulkan akibat, berarti kita musyrik. Seakan-akan ada yang menimbulkan akibat mencipta selain Allah di alam semesta ini. Sebagian begini, sebagian bengong. Saya ulangi, mereka ini niatnya baik. Jadi rata-rata orang menolak sifat juga niatnya baik, tapi ngawur. Niatnya baik. Jadi mereka punya niat yang menentukan suatu kejadian dalam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tatkala melakukan akibat, dia melakukan sebab, dia tidak punya kemampuan untuk menimbulkan akibat. Kemampuan yang dia lakukan ini sungguhnya tidak punya pengaruh. Namun sering terjadi akibat bukan karena kemampuan itu, tetapi ada tanda itu baru Allah ciptakan apa? Akibat. Jadi ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau kita ahlu sunnah, kita yakini manusia punya sebab dan ada sebab, ada apa? Akibat. Akibat terjadi karena sebab. Kalau mereka enggak, akibat terjadi tatkala ada sebab, tapi bukan karena sebab. Akibat terjadi tatkala muncul sebab, bukan karena sebab. Kalau kita ahlu sunnah, akibat muncul karena ada sebab. Karena yang menciptakan sebab akibat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bantahannya banyak. Dalam ayat terlalu banyak Allah menyebutkan sebab dan akibat. Contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan apa? Solusi. Berarti sebab timbulnya solusi adalah takwa. Contohnya Allah menyebutkan az-zaniyatu waz-zani fajridu. Pezina wanita, pezina laki-laki, maka cambuklah. Berarti akibat cambuk itu akibat karena ada sebab zina. Paham? Allah menggunakan fa. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi pezina lelaki, pezina wanita, maka cambuklah. Berarti cambuk terjadi karena sebab apa? Zina. Ya, contoh, orang masuk surga karena sebab kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah kalian di surga karena amal kalian tatkala di dunia. Ya, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni surga ya karena amal perbuatan mereka tatkala di dunia. Perkataan Ibnu Qayyim sangat indah. Dia berkata, perhatikan. Ini butuh mikir ya. Butuh mikir. Tolong dengarin baik-baik. Takallama qaumun fi inkaril asbab. Kata beliau, sebagian kaum berbicara dan mereka mengingkari sebab. Maksudnya Asy'ariyah. Fa'adhaku dzawil uqul ala uqulihim. Akhirnya orang-orang yang berakal mentertawakan akal mereka yang menolak apa? Sebab. Wa dhannu annahum bidzalika yansuruna tauhid. Mereka menyangka dengan menolak sebab mereka menolong tauhid. Kenapa? Karena kalau mereka bilang sebab bisa menimbulkan akibat, berarti ada yang menciptakan akibat selain siapa? Allah. Berarti syirik dalam rububiyah. Kata mereka enggak ada yang menciptakan akibat. Sebab bukan sebab timbul apa? Akibat. Dengan menolak sebab mereka menyangka mereka telah menolong tauhid. Fashabahu al-mu'attilah alladziina ankaru sifati rabbi wa nu'uta kamalihi. Dan ini mirip seperti orang-orang mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah. Dengan menyangka dengan menolak sifat Allah mereka telah mentauhidkan Allah. Justru sebaliknya. Mereka telah merendahkan Allah dengan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fama afadahum illa takdziballahi wa rasulihi. Dan tidaklah memberi faedah kepada mereka atas sikap mereka itu kecuali hanya mendustakan Allah dan Rasulnya. Wa tanziyahu an kulli kamal. Dengan menolak sifat-sifat itu akhirnya mensucikan Allah dari sifat-sifat sempurna. Ahlu sunnah tidak. Kita hanya
mensucikan Allah dari sifat-sifat yang buruk, dan kita menetapkan sifat-sifat sempurna bagi Allah. Tetapi orang-orang Mu'tazilah semua sifat mereka tolak, karena mereka kalau kita bilang Allah punya sifat berarti syirik. Berarti sifat qadim sama dengan Allah, berarti musyrik. Kalau gitu Allah tidak punya sifat. Wa nadhiru man nazaha Allah fi af'alihi wa an yakuma bi fi'lun albattah wa dhanna annahu yansuru bidzalika hudutsal alam. Ini agak susah. Dan ini juga mirip. Jadi orang yang menolak sebab, kata Ibnu Qayyim, sama seperti penolak sifat, dan sama seperti orang yang menolak fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang ya, Asy'ariyah dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya sifat Allah itu qadim, jamid, tidak berubah. Tidak ada sesuatu yang muncul baru dalam zat Allah, tidak ada. Karena sesuatu yang ada yang baru pada zat Allah, dia juga baru. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang baru. Allah tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang baru. Baik, kita bantah mereka. Kita katakan kepada mereka, Allah dahulu di zaman azali, Allah dan sifat-sifatnya. Baik, mereka sepakat, iya, Allah azali dan sifat-sifatnya azali. Baik, terus bagaimana Allah bisa menciptakan manusia, menciptakan makhluk? Allah bisa menciptakan makhluk karena ada sesuatu dalam zat Allah yang baru. Itu Allah ingin, ada keinginan baru, paham? Ingin menciptakan. Kalau Allah tetap tidak pernah berubah, kondisinya statis, tidak ada perubahan sama sekali, ngapain Allah ciptakan? Harusnya Allah tidak menciptakan terus. Paham maksud saya tidak? Antum bayangkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala di zaman azali bersama zatnya, bersama sifat-sifatnya azali semua. Kok tiba-tiba Allah ingin menciptakan? Berarti ada sesuatu yang baru enggak? Ada sesuatu yang baru dalam diri Allah. Entah kehendak baru, entah Allah mengatakan kun fayakun. Kata mereka enggak boleh ada yang baru dalam Allah. Syubhat inilah yang berbahaya, akhirnya mereka mengatakan Allah tidak berbicara dengan Al-Qur'an, tapi Allah berbicara dengan kalamun nafsi, suatu kali perkataan yang qadim, yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Enggak ada Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabul, itu enggak ada, karena itu sesuatu yang baru. Alif Lam Mim, mim datang setelah alif lam. Paham? Kata mereka enggak ada yang baru dalam Allah. Berarti Al-Qur'an itu bukan sifat Allah. Ini syubhat diambil dari orang-orang ahli filsafat. Aduh, saya menjelaskan lagi nanti terlalu panjang ya. Intinya sesat. Intinya apa? Maka Ibnu Qayyim berkata, "Tsumma min a'dhamil jinayah 'ala syara'i' wan nubuwat wat tauhid, ihamun nas an at-tauhid la yatimu illa bi inkaril asbab." Kemudian di antara perkara kriminal yang paling besar kepada syariat dan kepada kenabian dan kepada tauhid, mengesankan kepada manusia bahwasanya tauhid itu tidak bisa sempurna kecuali dengan menolak sebab. Ini ngawur. Mereka menggambarkan demikian, bahwasanya tauhid tidak bisa sempurna kecuali kalau Anda menolak apa? Sebab. فإذا رأى العقلاء أنه لا يمكن إثبات التوحيد الرب سبحانه إلا بإبطال الأسباب ساءت ظنونهم بالتوحيد. Kalau orang-orang berakal melihat ternyata tauhid tidak bisa disempurnakan kecuali dengan menolak sebab, maka mereka akan bersuudzon kepada tauhid dan mereka akan bersuudzon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim, "Wa anta la tajidu kitaban minal kutubi a'zama itsbatan lil asbabi minal Qur'an." Dan engkau tidak akan menemukan sebuah buku yang paling menetapkan sebab seperti Al-Quran. Al-Quran penuh dengan penjelasan sebab dan akibat. Baik. Inilah yang disebut dengan Kasbul Asy'ari. Kasbul Asy'ari. Dan ini dibantah oleh ulama Asy'ariyah juga, Al-Juwaini. Al-Juwaini bantah, ini mengakibatkan pendustaan terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidak ingin panjang lebar ya, tetapi saya ingin menjelaskan kepada antum bahwasanya banyak di Indonesia masyarakat yang mengaku bermadzhab Asy'ariyah, ya atau tidak? Tapi mereka tidak mengerti akidah Asy'ariyah. Kalau antum tanya apa itu Kasbul Asy'ari, orang Asy'ariyah enggak paham. Orang-orang awam tidak paham. Ini sebagai contoh, banyak orang-orang Indonesia mereka mengatakan kita ini fikihnya Imam Syafi'i, akhlaknya Imam Ghazali, akhlaknya Asy'ari. Itulah aswaja.
Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fikihnya Syafi'i, kemudian apa? Akidahnya apa? Asy'ari, akhlaknya siapa? Ghazali. Itu kesimpulan gampang dari Aswaja. Ini diucapkan oleh mereka sampai sekarang. Kita tidak, para ulama bantah. Kita kalau menjadi Ahlus Sunnah, fikihnya Syafi'i, akidahnya juga Syafi'i. Ngapain akidahnya Asy'ari? Kenapa mereka meninggalkan akidah Syafi'i menuju akidah Asy'ari? Karena akidah Syafi'i tidak seperti akidahnya siapa? Asy'ari. Antum ingin tahu akidah Imam Syafi'i, baca kitab Sunnah lil Muzani. Murid langsung Imam Syafi'i. Akidahnya seperti yang kita pelajari. Tentang sifat, tentang Allah di atas, tentang bagaimana bermuamalah terhadap pemerintah, itu semua akidahnya Imam Syafi'i. Makanya karena mereka tidak ridho, tidak setuju dengan akidah Syafi'i, maka mereka menuju kepada akidahnya siapa? Asy'ari. Dan banyak mereka mengaku kami orang-orang Asy'ariyah tapi tidak mengerti akidah Asy'ariyah. Contoh sederhana masalah kasb. Antum tanya sama mereka, apa itu kasbul Asy'ari? Tidak semua, bahkan tidak semua ustadz yang berakidah Asy'ari bisa menjelaskan apa itu kasbul Asy'ari. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebagian mereka yang pakar, yang pandai mungkin bisa menjelaskan. Banyak di antara mereka tidak pernah belajar masalah ini. Apa itu kasbul Asy'ari? Kasbul Asy'ari tadi saya jelaskan, manusia punya kudrah, kemampuan, tapi kudrah tersebut, kemampuan tersebut tidak punya pengaruh. Sehingga sebab tidak ada. Akibat terjadi tanpa ada sebab. Tapi akidah terjadi ditandai dengan adanya sebab. Namun sebab itu bukan yang menyebabkan adanya apa? Akibat. Dan ini tidak masuk akal. Kita bilang Allah menciptakan sebab dan akibat. Dengan adanya sebab Allah ciptakan akibat. Api sebab terbakar. Ini sepakat. Jangan kita bilang kebakaran terjadi bukan karena api. Tapi kebakaran terjadi tatkala muncul api. Gimana? Itu menolak suatu kenyataan. Paham? Jadi kalau antum pukul kepala orang benjol, dung. Ini benjol bukan karena pukulan antum. Tapi dia benjol tatkala saya mukul. Tapi yang benjolkan Allah. Benar yang benjolkan Allah, tapi gara-gara ini. Paham? Nah, mereka enggak mau kalau mereka bilang ini sebab, ini syirik katanya. Makanya Al-Juwaini habis-habisan, Al-Juwaini dalam Al-Aqidah An-Nizamiyah dia bantah ini. Ya. Dia mengatakan bahwasanya penolakan terhadap sebab ini ya bentuk memotong tuntutan-tuntutan syariat dan bentuk pendustaan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Dia mengatakan wa takdzibu bima ja'a bil mursalun. Ya. Ini contoh orang tidak mengerti tentang akidah Asy'ariyah. Contoh lain. Orang tidak mengerti dengan akidah Asy'ariyah. Contohnya akidah Asy'ariyah tentang Al-Qur'an. Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an Allah punya kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu sifat Allah yang qadim, yang tidak pernah berubah-ubah, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Seperti ilmu seorang, seperti ilmu. Jadi apa bedanya sifat kalam dengan ilmu? Ini bantahan banyak. Ininya saya ingin jelaskan, mereka tidak paham. Tatkala mereka mengatakan Allah berbicara dengan bahasa jiwa, tanpa suara, tanpa huruf, ya, karena Allah tidak punya bahasa, Allah tidak punya suara. Ini akidah mereka. Terus Al-Quran bagaimana? Kata mereka Al-Quran adalah ibarat dari bahasa jiwa Allah, ungkapan, tapi bukan itu ungkapan Allah. Itu hanya sekedar ungkapan. Nah, bahasa jiwa Allah kalau diungkap dengan bahasa Ibrani jadilah Taurat. Kalau diungkap dengan bahasa Syriani jadilah Injil. Kalau diungkap dengan bahasa Arab jadilah apa? Al-Quran. Al-Quran ini bukanlah bahasa Allah, tetapi ibarat dari bahasa Allah. Ibarat itu dari mana? Ada yang mengatakan dari Jibril, ada yang mengatakan ibarat tersebut Allah ciptakan, ada yang mengatakan dari Muhammad. Ada yang mengatakan dari Muhammad. Dan ini tidak benar. Ini tidak benar. Nah, inilah akidah Asy'ariyah. Saya tanya sama antum, orang awam mengerti enggak masalah gini? Mana pernah kepikiran mereka Al-Quran ini bukan firman Allah? Mereka dengan logika sederhana, Al-Quran firman Allah. Allah bicara dengan Allah yang kehendaki. Adapun menjelaskan, oh Al-Quran ini bukanlah firman Allah, ini hanyalah ungkapan dari bahasa jiwa. Bahasa jiwa Allah tanpa suara, tanpa huruf. Mana ada yang ngerti seperti itu? Ini ngerti. Jadi banyak orang-orang ngaku Asy'ariyah tapi tidak ngerti akidahnya. Belum bicaralah yang lain-lain. Banyak perkara-perkara yang tidak mereka mengerti. Ya. Makanya saya bilang contoh, banyak orang-orang mengatakan Asy'ariyah, yang ngaku Asy'ariyah orang awam. Mereka mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ini susah dipahami. Tidak di atas, tidak di bawah. Terus di mana? Seakan-akan tidak ada. Apa bedanya tidak ada dengan Tuhanmu itu? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Ya. Bedanya dengan tidak ada itu apa? Tapi mereka secara fitrah
Kalau ada permasalahan semuanya mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Semuanya. Mau Asy'ariyah, mau Salafi, semuanya masalah bilang apa? Kita serahkan kepada yang di atas. Saya tidak pernah dengar ada orang mengatakan kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana. Tidak ada. Atau mengatakan kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Tidak ada. Jadi terkadang mereka kalau ditanya Allah di mana, di mana-mana, tapi itu mereka tidak bisa jelaskan, tidak ngerti tentang apa yang mereka ucapkan. Fitrah mereka mengatakan Allah di mana? Di atas. Saya ingin kasih gambaran bahwasanya banyak orang-orang ngaku bermadzhab Asy'ariyah mereka tidak paham tentang apa yang mereka ucapkan, yang mereka yakini. Jadi itu kelompok pertama yang sesat dalam masalah sebab, mereka mengatakan bahwasanya sebab itu tidak ada. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang berlebih-lebihan dalam menetapkan sebab, bukan sebab dianggap sebab. Dan ini banyak orang-orang khurafat. Oh ini banyak orang yang termasuk jimat ini apa? Sebab ini. Oh batu ini sebab ini. Oh zikir apa? Baca ayat kursi 7.000 kali sebabnya ini. Ya, ini ngawur semua. Ya. Saya pernah ketemu orang kemasukan jin gara-gara baca ayat kursi 7.000 kali dalam 7 hari. Beneran ya? Harusnya ayat kursi menolak setan, malah kemasukan apa? Setan. Karena ngawur. Saya pernah ketemu orang kemasukan jin gara-gara baca surat Yusuf. Kenapa? Karena dia ngawur. Dia mengatakan surat Yusuf itu sebab untuk menarik wanita. Karena Yusuf ganteng, kalau dia baca surat Yusuf nanti orang cewek suka sama dia. Ya. Padahal dalam kisah surat Yusuf, Yusuf kabur dari cewek. Paham? Iya tidak? Sekarang dia baca niatnya supaya Yusuf apa? Dia ganteng, orang tertarik. Akhirnya kemasukan jin dan saya ruqyah dia waktu itu. Saya bilang, kamu kenapa begini? Dia cerita, dulu saya baca surat Yusuf dalam rangka supaya cewek tertarik sama saya. Ya, sama, sebagai orang mengatakan kalau kita baca surat Yusuf anak kita masih dalam kandungan, insya Allah anaknya ganteng. Oh nggak bisa. Kalau bapaknya pesek, ibunya pesek, nggak mungkin mancung. Membaca surat Yusuf 1000 kali nggak mungkin mancung. Ya. Karena ada sebab akibat. Sebab akibat. Kecuali mungkin kakek ketujuh orang Belanda mungkin. Ya, kemudian ada saya sering bilang kalau begitu kalau ingin anak gemuk baca surat Al-Baqarah atau surat Al-Fil ya. Ini menetapkan sebab-sebab yang bukan akibat, ini enggak benar, berlebih-lebihan dalam masalah sebab. Ada perkara-perkara yang bukan sebab dijadikan apa? Sebab. Kelompok yang ketiga Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak menyatakan sebab kecuali yang benar-benar apa? Sebab. Kecuali yang benar-benar sebab. Karena dalam syariat Islam ada sunnatullah ada sebab dan akibat. Di antara bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah kita bilang, api merupakan sebab apa? Terbakar. Makanya waktu Allah ingin menjadikan api dingin untuk Nabi Ibrahim, Allah perintahkan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman." Wahai api, jadilah kau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Seandainya Allah tidak perintahkan, api itu akan bakar atau tidak? Akan bakar karena dia berjalan sebagai sunnatullah ciptaannya. Allah ciptakan api untuk membakar. Makanya waktu tatkala ingin dirubah sunnatullahnya, Allah perintahkan khusus, wahai api, jadilah kau dingin dan janganlah apa? Membakar. Jadilah kau dingin dengan keselamatan. Baru api tidak membakar. Karena yang menciptakan sebab dan akibat adalah Allah. Allah bisa berubah sebab menjadi akibat yang lain. Api yang harusnya akibatnya membakar bisa menjadi dingin. Namun jadi perhatian kita, seandainya Allah tidak perintahkan api untuk dingin, maka api akan apa? Membakar. Karena dia merupakan sebab untuk apa? Membakar. Ahlussunnah wal Jamaah menentukan sebab kalau ada dalilnya. Dalil contohnya sebab bisa diketahui dengan dua cara, dengan dalil syar'i atau dengan dalil kenyataan yang nampak jelas. Contoh dalil syar'i, Allah seperti Rasulullah SAW mengatakan habatus sauda. Dalilnya bahwasanya habatus sauda adalah syifa, obat, ya, dawa. Ya. Contoh Rasulullah SAW menyuruh berobat dengan apa? Dengan asal, dengan apa? Madu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Keluar dari perut-perut lebah minuman yang beraneka ragam yang di situ ada kesembuhan bagi manusia. Dalilnya bahwasanya madu untuk kesembuhan. Kenapa ada dalilnya? Ada dalilnya Rasulullah SAW baca ayat kursi untuk menolak syaitan misalnya, atau untuk menolak bala kita disuruh baca zikir pagi petang dalam rangka untuk menolak apa? Bala. Ada dalilnya. Zikir pagi, zikir
zikir petang, zikir sebelum tidur. Semuanya ada dalilnya, ya. Ada dalilnya. Kemudian yang tidak berkaitan dengan syariat, contohnya sebab yang kita lihat dengan kasat mata. Minum pil kina mengobati penyakit malaria misalnya. Kenyataannya setelah diteliti ternyata ini merupakan obat bagi penyakit ini misalnya. Maka ini tidak jadi masalah. Itulah cara kita menentukan sebab dari sebuah akibat. Nah, sekarang yang aneh, orang-orang yang menjual-jual jimat itu atau make jimat di tanah air kita, rata-rata yang mengaku berakidah Asy'ariyah. Padahal orang-orang Asy'ariyah menolak sebab. Menolak apa? Sebab. Loh, sekarang kenapa mereka menjadikan jimat sebagai apa? Sebab. Ini menunjukkan mereka tidak paham tentang akidah apa? Asy'ariyah. Seharusnya kalau Anda berakidah Asy'ariyah, jimat enggak bisa jadi sebab. Karena orang Asy'ariyah menolak apa? Sebab. Ini semakin menguatkan kita bahwasanya banyak orang-orang awam hanya ngomong kita berakidah Asy'ariyah tapi tidak mengerti apa itu akidah Asy'ariyah. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih ada berapa menit? 8 menit ya. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, terangkanlah kepada aku tentang apa yang kamu seru selain Allah. In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu dhurrih. Kalau Allah menghendaki kemudaratan bagiku, apakah sembahan-sembahan kalian bisa menghilangkan kemudaratan dariku? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Atau Allah menghendaki rahmat bagiku, apakah sembahan-sembahan kalian bisa melarang rahmat tersebut, bisa menahan rahmat tersebut? Kul hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya, orang-orang bertawakal hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita perhatikan ayat ini. Enggak ada ini ya, bukan tulisnya. Baik, kata Allah, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah." Terangkanlah kepada aku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Ma di situ kayaknya suruh berhenti deh kita. Udah berhenti aja lah, tanya jawab aja deh. Tanya jawab. Lanjut enggak? Lanjut ya. Jadi ma di situ kata terangkanlah kepada aku tentang apa yang kalian sembah selain Allah. Ma di situ isim mausul dan dalam kaidah usul fikih isim mausul itu memberikan faedah keumuman. Jadi ini mencakup seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman jahiliyah yang disembah selain Allah itu banyak. Di antaranya ada yang menyembah nabi seperti orang-orang Nasara menyembah Nabi Isa. Ya. Kemudian ada yang menyembah malaikat. Orang-orang musyrikin dahulu menamakan malaikat dengan banatullah, putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyembah malaikat. Seperti dalam surat Saba ayat 40-41 Allah berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an, tsumma yaqulu lil malaikati a haula'i iyyakum kanu ya'budun." Tatkala Allah mengumpulkan mereka seluruhnya, kepada Allah mengumpulkan ya malaikat, jin dan manusia, maka Allah bertanya kepada para malaikat, "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun?" Wahai para malaikat, apakah orang-orang ini dulu menyembah kalian? Karena mereka ngaku menyembah siapa? Malaikat. Kata malaikat, "Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim." Maha suci engkau ya Allah, engkau adalah wali kami, bukan mereka wali-wali kami. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihi mu'minun. Kebanyakan mereka menyembah jin dan mereka beriman kepada jin. Jadi banyak jin ngaku sebagai malaikat. Ini dalil bahwasanya banyak orang menyembah jin dan mereka menyangka mereka menyembah apa? Malaikat. Tapi intinya sesembahan selain Allah itu ada nabi, ada malaikat, ada jin juga yang disembah. Allah mengatakan, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan ada sekelompok lelaki dari kalangan manusia meminta pertolongan, perlindungan kepada sekelompok jin, maka semakin menambah kesombongan para jin. Ini bentuk peribadatan kepada jin. Ya. Dan ada juga yang menyembah orang saleh seperti Lata. Lata kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, kana yalitu sawiqa lil hujjaj. Dia dahulu kerjaannya membuat adonan makanan dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Ya. Dan ada yang menyembah batu. Jadi sembahan selain Allah itu banyak. Jangan disangka yang disembah cuma batu. Ya, ada yang disembah nabi,
Ada yang disembah malaikat, ada yang disembah jin, ada yang disembah orang apa? Orang soleh. Dan kebanyakan sesembahan berasal dari persembahan terhadap orang soleh. Zaman Nabi Nuh yang disembah juga orang soleh. Dan kebanyakan orang-orang soleh tersebut disembah setelah mereka meninggal. Kaum Nabi Nuh waktu masih hidup orang-orang soleh tersebut tidak disembah. Kapan disembah? Setelah meninggal dunia. Lata waktu masih hidup tidak disembah. Kapan disembah? Setelah meninggal dunia. Ya. Nabi Isa waktu masih hidup tidak disembah. Kapan disembah? Setelah meninggal dunia. Ya. Konghucu tidak disembah. Kapan disembah? Setelah meninggal dunia. Siddhartha Gautama tidak disembah tatkala masih hidup. Waktu dia sudah meninggal baru disembah. Ya. Jadi banyak orang-orang soleh baru disembah setelah mereka meninggal. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, jadi ini kita bicara tentang keumuman dalam ayat ya. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin. Kalau Allah berkehendak memberikan kemudaratan kepadaku. Durrin di sini kemudian juga hal hunna ya kashifatu dhurri au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Kalau Allah menghendaki kemudaratan bagiku, apakah mereka bisa menghilangkan kemudaratan tersebut? Kalau Allah menghendaki rahmat bagiku, apa mereka bisa mencegah rahmat tersebut? Di sini dzur dan rahmat datang dalam nakirah, ya, datang dalam nakirah dalam konteks persyaratan. Dan kita punya kaidah kalau nakirah datang dalam konteks persyaratan berikan faedah keumuman. Jadi kalau Allah menghendaki kemudaratan kepadaku, kemudaratan apa saja? Apakah mereka bisa menghalangi? Apakah mereka bisa mencabut kemudaratan tersebut? Jawabannya tidak bisa. Ya. Dan kalau Allah menghendaki rahmat bagiku, apakah mereka bisa mencegah rahmat tersebut? Jawabannya tidak bisa. Ini menunjukkan tauhid. Semua perkara di sisi apa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendalilan dari ayat ini, ya, Allah berhujjah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uluhiyah. Jadi ayat ini kalau kita perhatikan sebelumnya, jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab cuma menyebut bagian, ada yang bagian terpotong yang beliau tidak sebutkan. Sebelumnya ayatnya berbunyi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kepada orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawaban mereka adalah Allah. Baru qul afara'aitum ma tad'una. Kalau begitu, terangkanlah kepada aku apakah sembahan kalian selain Allah bisa mencegah kemudaratan, bisa menghilangkan kemudaratan, bisa mencegah rahmat? Jawabannya tidak bisa. Jadi Allah berdalil dengan rububiyah Allah. Mereka orang musyrik mengakui bahwasanya yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala untuk membantah mereka. Kalau kalian mengakui bahwasanya yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah, lantas apakah Tuhan kalian yang kalian sembah bisa mencegah kemudaratan, bisa mencegah rahmat? Jawabannya tidak bisa. Ini sisi pendalilannya. Makanya ditutup dengan kul hasbiyallah. Cukuplah Allah bagiku. Taib, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, ayat yang sedang kita bahas ini dalam surat Az-Zumar ini, ayat berkaitan dengan syirik akbar. Berkaitan dengan syirik apa? Syirik akbar. Sementara topik yang sedang kita bahas adalah syirik kecil. Tentang masalah pakai jimat, pakai gelang, pakai kalung, pakai tali, itu syirik kecil. Lantas kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan ayat-ayat masalah syirik akbar untuk syirik kecil? Sering mereka bilang, itu ayat kan tentang orang musyrikin, kenapa kau serang pada kita dengan ayat tersebut? Jawabannya, ya, meskipun ini ayat berkaitan dengan syirik akbar, tetapi boleh dijadikan dalil untuk syirik apa? Kecil. Dan ini dilakukan oleh para salaf. Ya. Seperti Ibnu Mas'ud tatkala Ibnu Abbas tatkala menafsirkan firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan padahal kalian tahu. Dan ini padahal ayat berkaitan dengan syirik akbar, tapi dia jadikan dalil untuk syirik kecil. Seperti seorang mengatakan, kalau bukan karena ada anjing mungkin saya sudah kecurian. Ini syirik kecil. Kalau bukan karena ada polusi mungkin saya sudah dibunuh. Ini syirik kecil, syirik lafal. Tetapi Ibnu Abbas menjadikan ayat yang berkaitan dengan syirik akbar untuk berdalil tentang syirik kecil. Sama seperti Hudzaifah, nanti akan kita sebutkan. Hudzaifah waktu memutuskan jimatnya orang, dia membaca firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka berbuat syirik. Ini ayat dalam surat Yusuf berkaitan dengan syirik akbar. Tetapi dia jadikan dalil untuk melarang syirik apa? Kecil. Jadi para salaf dahulu berdalil dengan syirik akbar untuk menolak syirik apa? Kecil. Yang kedua, antara syirik akbar dan syirik kecil sama-sama ada bentuk ketergantungan kepada selain Allah.
Antara syirik besar sama syirik kecil sama-sama ada ketergantungan kepada selain Allah, maka boleh dijadikan dalil untuk menolak syirik kecil. Baik, sampai di sini saja ya. Kita azan, tanya jawab apa salat dulu? Tanya jawab ya, habis azan tanya jawab ya. Boleh? Ya boleh. Silakan. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani wa iyyakum. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Syirik kecil bisa bertobat, jangan syirik kecil, syirik besar aja kita bisa bertobat, apalagi syirik kecil. Ini amalannya gitu, amalannya apa kalau kita bertobat, amalan yang kecil tempo hari itu bisa hilang. Ini sudah kita pernah bahas. Kalau syirik kecil kita bertobat, apakah amalannya kembali atau tidak? Seorang bangun masjid 1 miliar, riya. Sekarang baru ngaji baru sadar, waduh, dulu ternyata saya riya karena ingin ikut pilkada makanya saya bangun masjid. Sekarang saya bertobat. Apakah pahala masjidnya kembali buat dia atau tidak? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Wabil Shayyib menjelaskan kalau seorang terjerumus dalam riya waktu beramal soleh, maka pertama amalannya 0, kedua dia berdosa. Pertama amalannya 0 karena tidak ada pahalanya, kedua dia berdosa. Kalau di kemudian hari dia bertobat dari riya ini, maka dosanya hilang, amalannya tetap 0. Paham? Amalannya tetap 0. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Pendapat yang lain mengatakan tidak. Seorang yang melakukan riya, syirik kecil atau syirik besar, harusnya amalannya diterima. Tapi tidak jadi diterima gara-gara ada penghalang, yaitu apa? Riya, syirik. Maka tatkala dia bertobat dari syirik ini, amalannya diterima. Penghalangnya hilang, jadi amalannya diterima. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Dan tidaklah terhalangi dari mereka diterimanya sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah. Allah berjanji tentang orang kafir. Orang kafir kenapa mereka beramal soleh tidak diterima? Karena mereka kafir kepada Allah. Tatkala kekafiran itu hilang, maka amalan mereka diterima. Makanya orang kafir yang masuk Islam, orang musyrik masuk Islam, amalan dia sebelum waktu masih musyrik diterima oleh Allah. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dahulu waktu masih jahiliyah pernah menyembelih 100 ekor onta dibagi-bagikan dan pernah memerdekakan 100 orang budak. Waktu dia masuk Islam dia tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, gimana amalan saya waktu masih jahiliyah?" Waktu itu masih musyrik, syirik akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma aslafta minal khair." Kau masuk Islam dengan membawa seluruh kebaikanmu. Karena kebaikanmu dahulu tidak diterima karena ada penghalang. Penghalangnya itu apa? Kesyirikan, kekufuran. Tatkala penghalang tersebut hilang, amalannya diterima. Pendapat ini lebih enak sebenarnya. Ya. Jadi kalau orang pernah riya, kemudian dia bertobat, penghalangnya apa? Hilang, diterima. Tapi Ibnul Qayyim juga orang alim. Dan dia mengatakan tidak ada diterima-terima. Karena amalannya asalnya tidak ada, gimana mau diterima? Anda kalau melakukan ibadah karena riya, berarti amalannya 0 plus dosa. Maka kalau Anda bertobat kepada Allah, dosanya yang hilang, amalnya tetap apa? 0. Ya sudah. Pendapat mana yang lebih kuat? Mudah-mudahan pendapat Ibnul Qayyim lemah, mudah-mudahan. Tapi kalau pendapatnya kuat ya sudah, ya begitulah. Sisi dalil saya lebih cocok pada pendapat kedua. Kalau syirik besar saja yang menghalangi diterimanya ibadah, kita bertobat diterima, apalagi cuma syirik kecil, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Udzur bil jahal, semua akidah yang saya tahu para ulama membedakan ada takfir al-mutlak dengan takfir al-muayyan. Apa takfir mutlak? Takfir mutlak itu barang siapa mengatakan demikian maka dia kafir. Barang siapa mengatakan dia kafir, namanya mutlak. Tapi tatkala memvonis butuh iqamatul hujjah. Contoh, Imam Ahmad mengatakan man qala annal Qur'an makhluk fa huwa kafir. Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk maka dia kafir. Ini sepakat ulama. Karena Al-Quran itu sifat Allah, tidak boleh kita bilang sifat Allah itu apa? Makhluk. Maka barang saya mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Ternyata Khalifah Al-Ma'mun mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Bahkan dia memerintah orang untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, memerintah masyarakat untuk melakukan kekufuran yang tidak mau dibunuh. Di antara yang tidak mau mengatakan demikian Imam Ahmad, makanya Imam Ahmad disiksa oleh Khalifah Al-Ma'mun. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Al-Ma'mun. Padahal Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia kafir. Kenapa Imam Ahmad? Menurut Imam Ahmad, Khalifah Ma'mun dia orang jahil, tidak ngerti. Ya.
Belum ditegakkan hujah kepada dia sehingga tidak dikafirkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, pembagian takfir menjadi takfir mutlak, menjadi takfir muayyan itu menunjukkan ada udzur bil jahal. Kalau tidak ada udzur bil jahal, maka takfir selalu muayyan, tidak ada mutlaknya. Paham atau tidak? Tidak paham? Saya ulangi lagi. Ya. Takfir oleh ulama ada dua, ada takfir mutlak, ada takfir apa? Muayyan. Takfir mutlak itu sekedar ucapan, barang siapa mengatakan demikian maka dia kafir, barang siapa melakukan ini maka dia musyrik. Ya. Contoh, ya. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia kafir. Ini kaidah tidak ada yang selisih karena Al-Quran itu bukan makhluk. Tetapi kalau ada orang yang mengucapkannya, apakah otomatis kafir? Jawabannya enggak. Kita masuk dalam pembahasan kedua. Pembahasan kedua namanya takfir muayyan, memvonis. Memvonis itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang yang terjerumus dalam kafir otomatis kafir. Paham? Tidak semua yang terjerumus dalam kafir maka dia otomatis apa? Kafir. Kapan kita bisa kita kafirkan? Kalau terpenuhi syaratnya. Terpenuhi apa? Syaratnya. Nah, adanya pembedaan antara, jadi udzur bil jahal itu maksudnya apa? Kita tidak mengkafirkan orang karena kejahilan. Dan ini akidahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Nanti akan saya bahas pada pertemuan berikutnya. Karena dalam hal ini saya akan bahas masalah udzur bil jahal. Jadi kita tunda saja. Intinya pembagian antara takfir mutlak dengan takfir muayyan menunjukkan adanya udzur bil jahal. Kalau tidak ada udzur bil jahal, tidak ada udzur setiap orang terjerumus dalam kekufuran pasti kafir, maka tidak perlu ada udzur. Ternyata tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran menjadi apa? Kafir. Tidak semua orang terjerumus dalam kesyirikan maka menjadi musyrik. Ibnu Taimiyah sering berkata, kalau saya yang mengatakan seperti perkataan kalian maka saya kafir. Tapi kalian paling tahu saya adalah orang yang paling jauh dari masalah mentakfiran. Syekh Muhammad Abdul Wahab nanti akan saya nukilkan pada pertemuan berikutnya. Dia mengatakan, bagaimana Anda menuduh saya suka mengkafirkan sementara ada orang yang beribadah di kuburannya Ahmad Al-Badawi tidak saya kafirkan. Kenapa tidak ada yang mengingatkannya? Itu perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kita kalau membahas syirik kita tegas, ini syirik, ini syirik. Tapi belum tentu ada orang terjerumus kita katakan musyrik masuk neraka jahanam, belum tentu. Belum tentu. Karena mungkin dia jahil, mungkin dia tidak ngerti, mungkin dia anggap ini adalah ibadah. Betapa banyak orang menyangka kalau minta kepada penghuni kubur itu ibadah yang agung. Karena kiai-kiainya ngomong begitu, maka dia semangat minta ke kuburan, padahal itu syirik. Taib. Ada lagi yang bertanya? Kalau ada orang pakai gelang medis, menurut penelitian gelang ini bisa mengakibatkan ini. Kita bilang kalau penelitian tersebut benar, dikatakan oleh benar-benar pakar, bukan cuma katanya-katanya, maka tidak mengapa. Sesuatu yang benar-benar bisa terbuktikan secara ilmiah, maka tidak jadi masalah. Maka itu bukan syirik. Tetapi orang pakai tenaga dalam juga ilmiah kan. Oh, kita juga tenaga dalam ada ilmiahnya. Oh, ini gelang juga ada ilmiahnya, padahal enggak ilmiah. Padahal itu syirik. Nah, makanya saya bilang kalau benar-benar dokter menjelaskan ini gelang bisa menyebabkan hilangnya rematis karena begini, benar-benar ilmiah, maka itu bukan syirik. Saya punya isim yang dibuat oleh almarhumah istri saya, tapi saya simpan di dompet hanya untuk kenang-kenangan. Boleh apa tidak? Saya nggak ngerti isim itu apa. Hah? Jimat. Saya punya isim. Jadi istri saya buat jimatnya simpan untuk kenang-kenangan. Mending dibuang. Kenang-kenangan istri tidak mesti simpan apa? Jimatnya. Dia simpan fotonya boleh. Simpan jimatnya ngapain? Simpan apa? Jimat dibuang, jangan disimpan. Ustaz, saya mau tanya, apakah boleh berpuasa dari tanggal 2 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah? Jawabannya boleh. Ini fatwa Syekh bin Baz, fatwa Syekh Utsaimin, fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan, berdasarkan keumuman hadis dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-'ashr wala al-jihad fi sabilillah wala al-jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Nabi berkata tidak ada hari-hari yang amal soleh paling dicintai oleh Allah seperti hari-hari 10 Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah lebih dicintai daripada jihad? Kata Nabi, bahkan lebih dicintai daripada jihad. Kecuali seorang yang keluar berjihad, membawa nyawanya dan membawa hartanya, kemudian dia tidak balik dengan itu semua. Artinya dia dibunuh dan dirampas hartanya oleh musuh. Baru bisa sama dengan amal soleh di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya 10 hari Dzulhijjah ini 10 terbaik
siang hari terbaik sepanjang tahun, lebih daripada siang hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan firman Allah tentang 10 hari Dzulhijjah di antaranya firman Allah wal fajr wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Ustaz katanya siang, ini kok bersumpah dengan malam. Jumhur mufassirin, jumhur salaf menafsirkan wa layalin 'ashr adalah demi 10 hari Dzulhijjah. Kenapa? Karena orang Arab sering mengungkapkan malam untuk hari. Satu malam maksudnya satu apa? Satu hari. Ya, satu hari. Ya. Dan kita sepakat, para ulama sepakat bahwasanya surat Al-Fajr adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi berhijrah. Sementara Ramadan, puasa Ramadan baru diwajibkan tatkala tahun 2 Hijriah. Berarti ayat ini tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Makanya 10 malam itu maksudnya 10 hari Dzulhijjah, dan Allah bersumpah dengan 10 hari Dzulhijjah. Dan di antaranya Nabi bersabda, a'zamu ayamin indallah yaumun nahar. Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar. Dari sini para ulama mengatakan 10 hari terbaik sepanjang tahun adalah 10 hari Dzulhijjah. Adapun 10 malam terbaik sepanjang tahun adalah 10 malam bulan Ramadan. Maka seharusnya sebagaimana kita semangat beribadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, harusnya kita juga semangat beribadah di 10 hari Dzulhijjah. Dan amalun saleh, kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna. Tidak ada hari-hari yang amal saleh itu terbaik dicintai oleh Allah. Amal saleh ini umum. Maka Anda ingin 10 hari itu berbakti sama orang tua, mengkhususkan hadiah buat orang tua, silakan. Anda ingin 10 hari tersebut baca Quran lebih banyak, silakan. Karena ini amal lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin sholat malam lebih banyak pada malam tersebut, ingin bacaan lebih banyak, silakan. Anda ingin berpuasa pada hari-hari tersebut, silakan. Ya. Kalau ada yang bilang tidak boleh, mana dalilnya? Itu amal soleh umum, mencakup puasa juga. Kalau Anda bilang puasa tidak boleh, berarti Anda mengeluarkan dari yang umum, dan itu butuh dalil. Maka dalil para ulama adalah keumuman hadis ini mencakup seluruh amal soleh apa saja. Ya, seorang ingin berbakti pada orang tua pada 10 hari tersebut, seorang ingin banyak sedekah, silakan. Ini hari spesial. Sebagaimana kita bulan Ramadan bebas, kita mau ngapain, mau baca Quran, mau ini, mau anu, terserah. Yang penting amal soleh. Jadi boleh berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak mampu 9 hari ya semampunya, mau 3 hari, mau 2 hari, yang penting berpuasa. Tapi jangan lupa tanggal 9 adalah hari puasa yang paling utama. Demikian para hadirin dan hadirat kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di awal bulan Oktober insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.